Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Suhandi, merupakan CPNS yang bertugas sebagai ahli pertama penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Dalam tugas analisis isu dan gagasan kreatif menuju smart governance ini, isu yang saya angkat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdapat 6 isu, diantaranya pengumpulan data penerima bantuan program pertanian yang seringkali terburu-buru. Kondisi saat ini yaitu kurangnya ruang dan waktu sosialisasi mengenai suatu program bantuan sehingga pengumpulan data penerimaan bantuan mengandalkan data yang sudah ada pada tahun sebelumnya. Sedangkan dampaknya adalah kurang meratanya bantuan yang disalurkan dan pihak yang terdampak adalah petani. Kedua, masih banyaknya petani yang belum mengoptimalkan penggunaan kartu tani. Kondisi saat ini yaitu masih banyak petani yang tidak menggunakan kartu taninya untuk menebus pupuk bersubsidi di kios pupuk. Dampaknya adalah pengeluaran petani untuk membeli pupuk lebih besar, sedangkan pupuk subsidi di kios pupuk menumpuk karena tidak ditebus petani yang bersangkutan. Pihak yang terdampak tentu saja adalah petani dan kios pupuk. Ketiga, kurangnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi ke petani dan masyarakat. Kondisi saat ini adalah kurangnya platform media sosial milik dinas, kurangnya sosialisasi dan akses melalui media sosial. Sedangkan dampaknya adalah kurangnya sosialisasi program serta kurangnya edukasi kepada petani dan masyarakat. Sedangkan pihak terdampak adalah petani dan masyarakat. Keempat, partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan masih rendah. Kondisi saat ini yaitu masih rendahnya antusias dan partisipasi petani dalam menghadiri penyuluhan pertanian, sehingga berdampak kepada tidak tersalurkannya informasi terkait isu pertanian terkini yang ingin disampaikan. Dan pihak yang terdampak tentunya adalah petani. Kelima, rendahnya inovasi dalam metode penyuluhan, di mana kondisi saat ini adalah masih banyaknya penyuluh yang melakukan penyuluhan dengan metode lama yang kurang inovatif, sehingga dampak yang terjadi adalah belum optimalnya pemahaman mengenai informasi yang diberikan melalui metode lama yang kurang inovatif. Pihak yang terdampak tentunya adalah petani. Keenam, fasilitas yang kurang memadai, di mana kondisi saat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyuluh pertanian dalam melakukan kegiatan penyuluhan, sehingga dampaknya adalah terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan karena kekurangan sarana dan prasarana. Tentu saja pihak yang terdampak adalah petani. Dari keenam isu tersebut ditetapkan isu utama dengan menggunakan analisis USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Analisis USG adalah analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditindaklanjuti. Penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas yaitu menggunakan skala Likert. Urgensi yaitu seberapa mendesak isu tersebut dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu. Seriousness atau keseriusan yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang ditimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan atau bisa mengakibatkan masalah lain. Growth atau berkembangnya masalah yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Dari hasil analisis USG didapatkan skor tertinggi yaitu pada isu rendahnya inovasi dalam metode penyuluhan. Isu tersebut menjadi peringkat utama dan yang akan menjadi bahasan selanjutnya. Isu tersebut dianalisis kembali menggunakan fishbone analysis untuk mengetahui lebih detail permasalahan mulai dari SDM. Beberapa faktor diantaranya adalah pola pikir yang hanya ingin praktis, kedua yaitu keterampilan, dan yang ketiga adalah pemahaman teknologi. Sedangkan dari aspek lingkungan yaitu metode konvensional dianggap lebih praktis dan kurangnya tekanan dari petani dan atasan. Dari aspek keamanan,
Beberapa faktornya adalah lemahnya pengawasan bidang penyuluhan serta belum adanya keinginan petani dan penyuluh untuk perubahan. Dan aspek yang terakhir yaitu sistem. Di antaranya tidak adanya punishment dan reward. Dan yang kedua yaitu metode penyuluhan yang memiliki sistem yang fleksibel, sehingga mengerucut kepada permasalahan kurangnya inovasi dalam metode dan media penyuluhan. Gagasan kreatif untuk menanggapi isu tersebut yaitu kegiatan penyuluhan mencakup tidak hanya penyebar luasan pesan-pesan pembangunan, tetapi meliputi bidang konsultasi, demonstrasi usaha, pelatihan, dan aktivitas lainnya yang bersifat persuasif untuk secara sistematik dapat merubah perilaku para petani agar semakin maju dan tangguh. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan mengedepankan proses komunikasi dua arah, yaitu antara penyuluh dan para petani harus mau saling bertukar kedudukan. Penyuluh harus memiliki kemampuan dalam pengemasan pesan yang berkaitan erat dengan metode penyuluhan yang dipilih. Penggunaan teknologi terkini diperlukan untuk menjadi media penyuluhan yang menarik sehingga dapat mengoptimalkan penyampaian materi yang diberikan sehingga dapat diterima dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.